Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa, selamat kita persiapkan kehidupan kita untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang memungkinkan kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mempersiapkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, sehingga firman yang sebentar kami dengar Tuhan menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat 5, demikian bunyi firman Allah. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul yaitu jangan tinggi hati. Konsekuensi daripada orang yang tinggi hati, dia tidak akan luput daripada hukuman. Seperti yang kita sudah baca di dalam Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya? Inilah ya karakter hidup orang yang merasa melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan menyombongkan diri, tinggi hati. Itu adalah sesuatu tindakan yang merupakan kekejian bagi Tuhan, dan orang yang seperti ini tidak luput dari hukuman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci sukses kita bukan kita pintar, hebat, kaya. Hati-hati dengan hati kita, dan jangan sampai tinggi hati mencemarinya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memperdalam akar iman, yaitu kita bisa lihat atau kita baca di dalam Amsal 18:12 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggi hati merupakan ya mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, inilah setiap orang jadi berbeda, terbalik dengan orang yang hidupnya selalu tinggi hati. Ya, tinggi hati ini sama dengan kesombongan, angkuh, merasa lebih dari semua. Ya, tidak ada yang bisa menyamai dia. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang hidupnya berhasil dan makin berhasil karena takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, gigih bekerja, terus belajar dan giat membangun. Ada yang berhasil membangun usahanya sampai membuka beberapa cabang, ya. Ada yang berhasil membangun jasa rental yang semua hanya satu mobil, ya. Semula hanya satu mobil, kini punya puluhan mobil. Ada yang berhasil ya memimpin pelayanan di gereja. Dulu jemaat hanya puluhan, sekarang ribuan orang.
Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Inilah ciri khas daripada orang yang rendah hati. Dikatakan tadi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, jadi hiduplah sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Jika kita takut kepada Tuhan, kita pasti hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak salah kita berkata, aku yang membangun ini atau itu. Betul, kita yang membangun, dan hasilnya bisa dilihat dan dirasakan banyak orang. Namun hati-hati dengan hati kita dan jangan tinggi hati mencemarinya. Nebukadnezar adalah raja Babel yang disertai Tuhan, sehingga kerajaan Babel menjadi besar dan mulia. Sayangnya Nebukadnezar jatuh dalam dosa karena tinggi hati. Melalui mimpi, Tuhan sebetulnya sudah memperingatinya. Melalui Daniel, Nebukadnezar mendapatkan arti mimpinya. Betul perkataan Nebukadnezar bahwa dia yang membangun Babel, tapi dia tidak mau mengakui campur tangan Tuhan dalam keberhasilannya. Nebukadnezar harus mengalami 7 masa menjadi seperti hewan, lalu sadar dan mengakui Allah yang meninggikan dan memuliakannya. Kalau saat ini segala usaha kita dibuat berhasil, selalu sadari itu semua karena campur tangan Tuhan. Betul, kita sudah melakukan usaha ini dan itu. Kita berhasil membangun, kita berhasil memimpin, tapi jangan pernah meninggikan diri. Pujilah Tuhan dan selalu akui bahwa segala usaha kita berhasil karena campur tangan Tuhan. Nah, inilah keberhasilan ini dilakukan karena orang yang hidup rendah hati, tidak mempunyai rasa sombong, rasa angkuh, tidak tinggi hati. Kalau orang yang tinggi hati itu merupakan kekejian bagi Tuhan, dan dia tidak akan luput dari hukuman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari ya, saya menghimbau kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, pertetapkanlah pendirianmu, prinsip hidupmu kepada Tuhan, ya. Tetap tumbuhkan iman percayamu kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, maka kita akan selalu ada dalam pimpinannya, dalam bimbingannya, dalam rangkumannya. Benar ya, hidup tanpa Tuhan itu pasti sangat menyengsarakan. Tetapi hidup di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan dan mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, disitulah ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera bagi kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini Tuhan meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Jadi rema, jadi berkat buat kami untuk hidup kami selanjutnya. Oleh sebabnya mohon Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan pengertian, kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk kami jalani hidup kami dengan benar di hadapan-Mu, tidak tinggi hati, tidak sombong, karena kami takut akan mengalami kehancuran, bahkan akan mengalami hukuman yang daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar pagi hari ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami untuk kami lebih setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Narwastu. Amin.